Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk menggunakan kecerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mari kita sama-sama untuk berhikmat pada sejumlah kegiatan. Kalau kami kelompokkan ada 7 kelompok ya. Kegiatan yang menyita waktu manusia era kesejahteraan, terutama pertalian bagi bangsa Indonesia dengan pemilihan umum kepala daerah. Apakah itu? Kami mencoba menggurat data dengan bait puisi 7 baris ya. Anak kecil sibuk bergawai, orang tua chatting sana sini. Pelajar mahasiswa sibuk dengan AI. Tim sukses partai sibuk berkomunikasi. Analis sibuk cari posisi. Orang berduit tebar upeti. Rakyat jelata sibuk mencari sesuap nasi. Ini bukan kesan ya, tetapi ini data. Jadi kita harus membedakan antara data dengan subjektivitas individu. Di kanal Hikmatologi kita berusaha ada dasar normatif ya, jika itu memang dibutuhkan, kemudian data yang pasti. Data ini dianalisis sesuai dengan pendekatan multidisipliner yang kami narasikan dengan Bhinneka Lektika. Sekaligus untuk menjawab pendekatan yang sudah lama, yakni adalah dialektika. Nah, pemirsa, anak kecil sibuk bergawe. Siapakah anak-anak kecil itu? Anak kecil itu yang pertama boleh jadi adalah anak cucu kita balita, bayi di bawah 5 tahun. Sudah sibuk dengan gawenya. Bahkan gawenya itu ya, gadgetnya atau handphonenya sudah generasi Android. Tentu saja yang kita maksudkan adalah mereka yang memiliki kemampuan. Dan anak kecil itu pun yang masih PAUD ya, sudah pandai memanfaatkan sejenis AI. Jadi siapa yang mengunduh? Apa orang tuanya? Untuk anak-anak yang cerdas tidak perlu bantuan orang tua. Karena mengunduh itu berdasarkan imajinasinya yang tinggi. Kemudian kami pun baru tahu bahwa AI itu memang dahsyat, termasuk di tangan anak kecil. Ya, jadi cucu keponakan kami, Vinsa, ya, Ravinsa, namanya panjang ya. Tapi panggilan sehari-hari Vinsa, mengerjakan PR, berhitung, sudah bisa. Benar tidaknya itu menggunakan gawai. Luar biasa. Kemudian kalau anak kecil yang belum mengerti, belum sekolah, maka supaya tidak mengganggu orang tuanya, maka
diberilah gawe. Sementara yang kedua, orang tuanya sibuk chatting sana sini. Ingat bahwa tidak semua orang tua itu sibuk chatting sana sini, WA sana sini, main IG dan seterusnya sana sini. Tidak semuanya untuk kesenangan. Kecuali memang hanya sekedar kesenangan. Mereka sibuk, ada yang menawarkan dagangannya. Intensitas mereka chatting itu sangat tinggi sekali. Dan ini tidak bisa untuk kita salahkan. Justru kita berikan dukungan, apresiasi bahwa ada ibu muda, ya ibu parubaya yang karena kondisi ekonomi yang sangat perlu perjuangan, maka jualan online adalah keniscayaan, termasuk anak-anak muda kita. Kemudian yang ketiga, pelajar dan mahasiswa sibuk dengan AI. Ya. Bahkan kuliah-kuliah yang berbasis daring ya, tak jarang dipikir dosen ataupun tutor itu tidak membaca. Ya. Kemudian meskipun diberikan tuntunan secara rinci dan nyaris detail, ya. Bahkan kalau kami menyebutnya detail, mulai dari cara membuat kalimat pertama atau kata pertama, karena ini juga sangat riskan sekali. Mulai dari kata pertama, cara mengutip, kalau 2 orang seperti apa, kalau 3 orang seperti apa, kalau 4 orang seperti apa, sampai dengan menyusun referensi atau daftar pustaka sudah diberikan oleh dosen atau tutor-tutor. Tetapi mahasiswa yang memang gairahnya kurang tidak memperhatikan. Demikian juga pelajar, dan mereka sibuk untuk mencari-cari jawaban-jawaban dari AI semata. Semoga segera sadar anak-anak kita, generasi penerus perjuangan bangsa. Yang keempat, ini pertalian dengan pilkada, tim sukses partai sibuk membangun komunikasi. Tarik data sana sini untuk distorkan pada elit partai politik. Ini loh dukungan yang diberikan pada calon atau jago kita, nah begitu ya. Jadi mereka sibuk sekali, ya. Jadi ada yang sibuk membagi kaos, membagi sembako dan seterusnya. Lagi-lagi itulah demokrasi. Ya. Moralitas itu semakin turun, tapi mentalitas berani itu semakin meninggi. Mengapa saya sebut demikian? Ini data, sekali lagi ya, ini data. Moralitas ya tidak mengenal dosa, salah satu bentuknya. Adab juga tidak seberapa dikenal. Tapi mentalitas, ya, mentalnya kuat. Jadi meskipun melanggar agama, melanggar adab, melanggar tradisi, melanggar peraturan perundangan, melanggar konstitusi, melanggar kaidah di dalam kitab suci agama kepercayaan yang diyakini, semuanya lewat demi jagonya. Kemudian yang kelima, orang-orang yang memiliki kemampuan yaitu analis, sibuk untuk mencari posisi. Karena di saat pilkada seperti ini, ya, jika seorang analis itu getol terus menganalisis, apalagi menganalisis dengan pemberatan, ya, bahasa kami pemberatan, ya, artinya berat pada jago tertentu, maka harapannya ya, adalah untuk mendapatkan tempat ketika jagonya itu nanti benar-benar bertakhta. Ya. Dan tidak salah, karena itu memang alamnya alam demokrasi, bukan alam hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, yang
membela peri kemanusiaan dan peri keadilan, menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lebih dari itu, betul-betul berhikmat ketuhanan yang Maha Esa, takut pada dosa. Ada atau tidak ada orang yang melihatnya. Yang keenam, orang yang berduit tebar upeti. Jadi orang yang berduit siapa? Ya mungkin ya di lingkungan kita, di kampung kita, yang berduit itu tidak jarang, bukan tidak jarang, tapi nyaris pasti di alam demokrasi ini memberikan sokongan upeti, sokongan duit, sokongan sembako, sokongan massa. Bahkan tidak jarang ya, tokoh-tokoh agama itu terlibat intensif ya, bersama konglomerat atau orang-orang yang berduit itu. Harapannya tentu saja agar nanti kalau bertahta, proyek-proyek itu bisa dipegang, dilaksanakan oleh mereka. Dan yang ketujuh, rakyat jelata sibuk mencari sesuap nasi. Kalau ini bukan saja saat ini, saat pilkada tidak, tetapi saudara-saudara kita yang kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan anugerah Rahman dan Rahimnya, sehingga saudara kita yang tertatih-tatih mencari sesuap nasi diberikan rezeki yang datangnya tidak tahu, tak diperkirakan ataupun disangkakan. Dan mudah-mudahan juga banyak saudara-saudara kita yang memiliki kemudahan rezeki untuk berbagi dengan hati. Dan kita lihat hal yang menggembirakan, mereka yang aktivis di dunia sosial media, YouTuber dan yang lainnya, termasuk yang jualan online, itu memberikan sumbangsih setiap hari tanpa aturan birokrasi. Inilah setidaknya 7 golongan yang sibuk, di mana kesibukannya masing-masing tidak bisa disalahkan, karena memang mereka ada di dalam takdir di mana proses kehidupan itu niscaya dilalui. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Berkat hikmat rahmat Allah, kanal Hikmatologi ada, dan karena dukungan Anda, maka kami berusaha untuk mengisi dunia maya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan